Perkenalkan, nama saya Ranu Wijaya dengan NRP 20422111034. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu aplikasi yang telah saya buat berdasarkan OOP atau Object Oriented Programming dalam pembuatan master dari Modbus RTU. Izinkan saya buat share screen. Baik, di sini merupakan gambaran bentuk dari aplikasi yang saya buat. Jadi di sini saya memakai dari plugin.dll dari Easy Modbus, bisa di-download di sini. Jadi dia buat plugin untuk protokol Modbus buat C# di Visual Studio dengan basic Windows Form Application Net Framework. Oke, setelah di input dari si Easy Modbus, lalu ini kita ngedefine dulu dari portnya sesuai dari teks yang ada di sini. Nanti dia akan searching buat port yang ada secara otomatis. Terus dari protokol Modbus juga ada yang namanya baud rate. Di sini baud rate-nya kita ada pilihan sampai di sini nih. Terus saya set untuk pilihan baud rate ada 4800, namun yang standar ini di 9600. Selain itu ada juga parity yang bisa di set di non-even odd mark atau space. Oke, mungkin untuk protokolnya itu dan ke bawahnya ini saya dapat dari beberapa sumber. Jadi di sini untuk eh, si plugin Easy Modbus ini .dll ini, jadi dia bisa buat yaitu read holding, udah gitu bisa write holding, udah gitu bisa ini read analog dan juga bisa read coil. Dan tentunya selain read pasti bisa write juga. Jadi di sini bisa read data yang dikirimkan oleh slave dan juga bisa buat write data buat mengirim ke slave. Di sini untuk button-buttonnya semua. Jadi ini buat register itu buat kita memilih register mana yang mau dirubah. Mungkin nanti dibahas di slave-nya. Kita start dulu aplikasinya karena nah ini jadi ini aplikasinya. Kita minimize dulu buat ini. Oke. Nah, terus testingnya gimana? Jadi karena keterbatasan device ya, jadi saya memakai fitur simulasi aja, yaitu kita pakai aplikasi ini Modbus HD. Nah ini buat apa? Buat kita ini jadi dia bisa jadi banyak, bisa jadi server, klien, slave atau mau master juga bisa. Kan ini yang kita buat adalah eh, klien dari klien atau master dari Modbus RTU. Jadi kita Modbus HD ini kita set di RTU slave. Tapi buat configure portnya gimana? Kita pakai virtual port ya. Jadi ini di sini virtual portnya. Tinggal kita ini pilih ke pair. Jadi virtual port 1 ke virtual port 2. Nah untuk COM-nya di sini saya settingan COM-nya itu pakai COM 6. Soalnya saya masih coba ke COM yang lain. Jadi ini serial port satunya kita set ke COM 6 dan ininya mungkin ke COM 3 aja. Finish. Start. Nah ini. Jadi COM 6 dan port di sininya kita select guys. Oh, enggak ada ya. Mana? Sini apa ya? Delete all device. Kita buat lagi seperti next. Baik, baik, salah.
Nah ini pair, next, com 6, dan juga di sini ya. Oh salah, yang ini com 1 buat ini, dan ini com 6 buat masternya, finish. Kita pair udah siap, com 6, dan ini com 1. Kita samakan dulu, misalkan ini terlalu basic sih, kita rubah ya jadi event ya. Nah ini kalau kita event di sini kita harus start dulu ininya. Nah baru connect ya. Eh, tapi untuk ngebuktiin koneksinya gimana, kita buat register. Tapi mungkin yang gampang kita coil output dulu. Di sini coil output dari eh bisa dirubah ya. Nah ini kita rubah jadi true. Ini merupakan register 0, kita coba read coil. Nah true ya. Nah ini tuh kan ada skip. Jadi satu address satu itu di register yang kita buat itu dianggap 0. Kalau kedua gimana? Kita tambahin aja 0 tambah 1. Nah ini kita coba read coil. Tuh false ya. Sesuai dengan coil 2 false. Nah kalau ini kan RTU ya, yaitu remote transmitting. Jadi kita bisa ngerubah nilai false pada register dari slave-nya. Gimana cara ngerubahnya? Kita ini rubah jadi true. Nah, write coil. Nah, jadi coil 2-nya atau satu di sini bisa berubah jadi true juga. Tapi kita nyoba ke yang lain mungkin, ke coil 4 ya. Berarti coil 4 kurang satu yaitu coil 3. Tambah satu salah, 5. 5 dari false ya ini kita rubah jadi true yaitu right coil. Eh, Nah ini udah 5 salah. 5 jadi 6. Kalau 5 berarti 4. Saya juga ini harusnya dikasih min 1 ya. Tapi nggak apa-apa. Nah ini udah ya. Jadi function coil udah jalan. Terus kita function digital input. Mungkin sama aja sih. Ini kita rubah. Guys. Jadi true di 0, 1001. Udah gitu kita ini tinggal read digital. 1 0 read digital true ya. Jadi register eh 0 atau 1 di sini, address 1 di sini ketika dibaca true sesuai. Kita coba 3 ya. 3 itu berarti 2. Salah. Read digital. Nah, false. Benar. Nah, ini saya mau ngejelasin yang ini juga. Jadi di Modbus itu si addressnya itu dimulai dari biasanya ini di settingannya itu coil output itu dari 1 sampai ini kan di setnya itu di 10 bit ya. Jadi 1 sampai 10 pertama itu buat si coil. Kalau 1000 eh 10.001 sampai 10.010 itu buat digital. Buat 3000 itu 1 sampai 10-nya buat analog. Buat 4000 itu dari 1 sampai 10-nya buat holding register. Nah, kalau si holding register fungsinya buat apa? Holding register ini kita bisa rubah nilainya. Ini bisa jadi buat hasil pengukuran register dari sensor di slave-nya ya. Misalkan kita kasih 256 gitu nilai di value di slave-nya. Kita di sini bisa ini set kernel, kita bisa read holding. Satu ring salah. Eh, kok error? Bentar. Oh, dianya nggak stop. Wah, slave kitanya ada bermasalah ya. Mungkin disconnect dulu. Tadi RTU portnya 1. Oke, ini com 6. Start. Oh, ini parity-nya non ya. Connect.
coba mau holding register. Kita holding 0. Coba write holding ya. Kita 256. Coba write. Nah, udah 256. Coba kita read dulu yang holding 0. Write salah nih. 28. Nah, ini kan jadi ada dua value yang berbeda ya. Ini juga harusnya bisa kita rubah. Itu misalkan jadi 64, cuman kadang suka error gitu. Itu 2, berarti coil dulu. Register 2. It holding. Nah, 64. Jadi kita juga bisa ngebaca data hasil, misalkan hasil pengukuran, hasil apa, dari register slave dan dibaca oleh master lewat komunikasi serial Modbus. Mungkin seperti itu aja dari saya karena ini sudah jalan si ini juga. Mungkin sekian. Eh, Mungkin sekian. Terima kasih.